Agnes Jennifer menyebut Gayung Lopeping alias Kimi Kaya alias Natasha Wijaya pede bakal dinikahi David Clement setelah perselingkuhannya terbongkar. Hal ini diungkap Agnes Jennifer setelah seorang netizen yang berbakti bertanya apakah David sudah meminta maaf atas perbuatannya. Menjawab hal itu, Agnes Jennifer menyebut David Clement meminta ampun dan mengakui kesalahannya karena telah hilap berselingkuh dengan sang pelakor Gayung Lopeping. Tidak hanya itu, Agnes Jennifer juga menyebut kini David telah memutus komunikasi dengan Natasha Wijaya. Ia pun meminta agar Natasha tidak lagi menghubungi David karena sudah diblokir. Agnes Jennifer juga meledek Natasha yang tampak percaya diri bahwa dirinya akan dinikahi oleh David. Ia mengungkap bahwa Natasha telah lama mengincar suaminya sejak masih di bangku sekolah. Unggahan Agnes Jennifer ini pun ramai dikomentari netizen yang budiman yang memberikan dukungan kepadanya. Banyak yang menyoroti keberanian Agnes Jennifer dalam menghadapi skandal ini secara terbuka dan menegaskan posisinya sebagai istri sah David Clement. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku tuh hafal banget polanya Ani-Ani untuk mendapatkan target karena aku pernah tinggal sama Ani-Ani selama 1,5 tahun. Mereka itu sudah mencari mangsa dari awal dan mencari info sebanyak-banyaknya mangsa itu dengan misal kemana mereka pergi, kebiasaan-kebiasaan-nya, mereka sudah mencari info. Mereka itu ya akan memaksakan diri berdiri di level yang lebih tinggi dengan memakai barang-barang branded, barang-barang mewah, walaupun memaksakan diri, walaupun hutang di belakang banyak. Itu salah satunya. Dan pada akhirnya rata-rata udah tuanya itu ya tetap habis uangnya karena jadi Ani-Ani itu ada batasnya dan gadun-gadunnya itu pasti kembali ke keluarganya, nggak mungkin milih Ani-Ani karena speknya pasti rendah sebenarnya. Yang temenku itu ya yang jadi Ani-Ani itu sekarang nyekolahin anaknya pakai apa coba? Kartu miskin. Bego aja laki-laki yang memilih Ani-Ani timbang keluarga sahnya karena mereka itu profesi jadi Ani-Ani itu. Surat terbuka untuk Ani-Ani Gayung Lopeping. Anda merasa hebat karena Anda Ani-Ani sejak dini. Rumor katanya Anda adalah Ani-Ani sejak umur belasan tahun. Udah boyor. Lalu info dong dukunnya di mana? Begitulah ya ambisi seorang Ani-Ani ketika sudah dilepeh gadun sebelumnya. Sadar, tolong ya. Saya ini sebagai CEO Hempas Ani-Ani dari kemarin saya diam, tapi kan saya nunggu approval dari istri saya kan. Ibu-ibu JIS ini nggak ada yang mau bikin surat somasi ke sekolah. Ini meresahkan loh, soalnya kan istri sah yang diincarnya ini udah tahu nih lelaki kisahnya ya kan yang diincar itu. Istri sahnya udah tahu. Kalau misalnya dia terhempas, gimana lah nasib mami-mami sekolahan? Kalau misalnya dia mencari mangsa lagi di sekolah, namanya Ani-Ani itu kan nggak punya malu, ya kan? Dia udah bayar mahal anaknya sekolah di situ. Masa dia rela nggak balik modal? Ayolah kita kubur bareng-bareng itu. Ya, si Ani-Ani itu kan punya tujuan ya kan, kuburlah bareng-bareng. Yuk kita membantu mengubur ambisi si Ani-Ani Gayung Lope itu untuk geli-geli dan untuk mendapatkan cuan. Aduh gue tuh lagi bindeng. Astaga, ini bukti perselingkuhan suaminya Ciampes udah ada. Kemarin kan baru selentingan-selentingan kayak isu-isu doang gitu kan. Ini beneran udah keluar. Sumpah tau gak, gue baru mulai kayaknya perasaan gue tuh udah kayak ikut campur aduk, ikut gak enak, ikut kayak
Kayak ini tuh bener-bener menampar gue banget. Ternyata semua orang tuh gak akan ada yang bisa secure dalam sebuah hubungan gitu. Mau gimana pun, lu sehebat apapun, lu mau semandiri apapun, pokoknya kalau cowok amburadul mah nangis juga kan. Menurut gue tetap paling benar adalah kita tuh perempuan gak boleh lah rely sama laki-laki atau sama pasangan. Kita tuh kuat harus sama kaki kita sendiri gitu. Kayak pasangan kita tuh tetap manusia gitu. Manusia tuh jentikan jarinya tuh berubah gitu, kayak berubah dalam artian perasaan ya, bukan jadi Power Ranger, bukan. Dan yang bikin lebih adalah ini tuh baru 2025 dan masih awal tahun gitu. Bahkan awal bulan gak sih sebenarnya ketahuannya, bulan awal kemarin Januari. Baru masuk 2025 udah ada 2 kasus perselingkuhan yang gue tahu ya, yang terkuak gitu. Kayak oh my god. Aduh, pelan-pelan Pak Supir. Sini gue nggak bilang kalau di luar sana tuh nggak ada cowok baik atau pasangan baik gitu buat kita ya. Pasti ada dan pasti banyak. Tapi gue di masalah ini tuh lebih melihat dari perspektif perempuannya. Menurut gue gak boleh banget lah perempuan tuh merasa kayak dia secure dengan satu pria. Udah gitu dia bener-bener menggantungkan semua masa depan, cita-cita, angan-angan pada satu orang ini gitu. Kalau sampai amit-amit terjadi hal yang tidak diinginkan, kita hancur. Bisa-bisanya ya leci gayung lope pink gitu ya, saingan sama Badara Wuhi gitu. Kata gue, lu kalau mau jadi lakor ya, lu cari tahu dulu nyonya rumahnya tuh siapa, bininya tuh siapa gitu loh. Nih lu kalau mau punya gadun gitu ya, atau mau punya om gitu, maksud gue kayak dilihat dulu gitu ya, pawangnya siapa gitu. Ini mah lu asal gandeng-gandeng aja gitu di mall. Kata gue, mak lu sengaja gitu mah ya. Gue tahu ya Mbak Gayung Lope Pink ya, lu itu ada apa namanya kebutuhan ekonomi gitu ya. Tapi maksud gue kayak dipikir ulang gitu loh, think twice anjay gitu. Lu yakin gitu spek yang kayak lu mau bertaruh gitu, mau bertarung sama Ci Agnes gitu, lu sadar gak lu tuh di level mana dan si nyonya itu di level mana? Sadar gak sejauh itu? Jangan-jangan gak sadar juga. Emang tuntutan ekonomi itu berat say. Lu berani banget ya kan ke mall gandeng-gandengan ke tempat umum, gak pakai masker, gak pakai tudung, hoodie, gak pakai gitu, polosan aja muka lu dengan outfit dari atas sampai bawah pink semua. Astaga, kata gue, mbak ini kalau begini ya bukan jadi ajang gosip antar tetangga sama antar kantor doang, kagak. Ini mah udah jadi gosip se-Indonesia ini. Tapi gue bener-bener salut banget ya sama Ci Agnes ya. Gue tahu mungkin hatinya memang sakit gitu, tapi dia tidak menunjukkan rasa sakitnya itu, rasa kecewanya itu. Tapi dia tuh bener-bener cewek yang strong banget gitu loh. Ci Agnes tuh bener-bener kayak di setiap VT-nya tuh ceria gitu. Sempet-sempetnya lagi dia nonton Babang Adam. Sempet-sempetnya dia nonton Babang Adam coba. Tanpa ada setetes pun air mata menetes, tanpa kelihatan matanya sembab setiap dia bikin VT. Itu bener-bener top, Marco top, pol-polan, cok. Kata gue dia pakai dukun mana ya si Mbak Gayung Lope Pink ini. Dukun yang mana yang bisa membutakan mata suaminya Ci Agnes untuk berpaling dari Ci Agnes itu sendiri gitu. Gimana konsepnya ini kalau gue bandingin nih Ci Agnes sama si Gayung Pink ya, jauh. Kata gue lu pulang mandi mbak, pulang mandi lu pakai tuh Gayung Lope Pink lu. Buat kalian cewek-cewek di luar sana, jangan lagi bilang kayak sekelas Ci Agnes aja masih diselingkuhin, sekelas Ci Agnes aja bla bla, apalagi gue yang cuma remahan beng-beng apa segala macam. Jangan ya guys ya, jangan ya dek ya. Di luar sana emang akan selalu ada banyak pria-pria yang tidak tahu rasa bersyukur dan sedang dibutakan oleh yang namanya puber kedua. Gue juga tahu dalam setiap hubungan, dalam setiap pernikahan maupun pacaran, godaan itu pasti ada. Saya di pacaran aja ada godaan, apalagi di pernikahan gitu kan. Setan iblis itu suka banget untuk memberi godaan kita gitu. Bedanya lu kalau udah nikah itu kan lu berkomitmen ya antara senang dan sedih, suka dan duka, kaya miskin dan segala macamnya, itu lu berkomitmen untuk tetap setia dan tetap bersama gitu. Terus satu pakai bilang Ci Agnes aja diselingkuhin, apalagi gue yang cuma remahan pisang bla bla bla. Gak usah guys, itulah gunanya kita para wanita, para ciwi-ciwi untuk menaikkan value diri kita say. Lu lihat Ci Agnes, matanya pun gak sembab ya, gak ada satu tetes air mata pun jatuh ketika dia membuat banyak VT tersebut yang menceritakan tentang kasusnya dia, sekalipun dia harus menanggung malu karena dia sadar ini adalah aib keluarga. Tapi lu lihat ya betapa tangguhnya Ci Agnes waktu ngomong di VT tanpa ngomong bebelit-belit, matanya juga nggak sembab say. Dia tetap bisa jalan-jalan, dia tetap bisa
hangout, dia tetap bisa nonton konser dan segala macamnya itu hebat banget. Nah, cewek-cewek kayak si Agnes ini yang harus kita tiru. Memang segala hal sesuatunya itu ada waktunya, either diambil Tuhan atau diambil orang lain. So guys, buat para cewek-cewek, jangan bandingin diri lu sama diri orang lain. Mendingan lu fokus naikin value diri lu sendiri daripada lu tuh ngebanding-bandingin diri lu sama orang lain. Mending lu sibukin diri, lu upgrade diri lu cari kesibukan apa, naikin edukasi diri lu, naikin value diri lu, oke? Kayaknya mulai saat ini banyak bapak-bapak tidak akan pernah diizinkan lagi untuk mengantar anaknya ke sekolah karena dikhawatirkan bertemu ani-ani ataupun emak-emak berkalung gayung pink. Ya. Pada akhirnya bapak-bapak juga kan yang menjadi korban, yang jadi tumbal. Iya. Yang goyang siapa? Yang gatalnya siapa? Yang kejang-kejang siapa? Yang kena apesnya siapa? Tobat dah. Maka untuk bapak-bapak yang secara tidak langsung dan secara tidak sengaja ditumbalkan dan tertumbalkan dikarenakan perkara wanita berkalung gayung pink, yang sabar ya, mungkin ini ujian. Yang bergoyangnya siapa? Yang apesnya berjamaah. Yang gatalnya siapa? Yang kena tumbal berjamaah. Aduh, mimpi apa bapak-bapak tuh semalam nih? Apes bener, kok iso jadi tumbal berjamaah? Makanya kalau mau bandel itu di saat muda, lu puas-puasin deh. Jangan nakalnya pas tua, telat cuy. Kalau udah tua itu deketin ibadah, bukan deketin ani-ani. Aneh-aneh aja. Lagian aneh sih, udah punya spek jiso, malah ngincer ani-ani. Beda level cuy. Ya, anyirnya sesaat, apesnya seumur hidup, dilepeh pula.